Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran 2, Kompetensi Dasar 31, Memahami SOP Administrasi Transaksi. Uraian pada video ini meliputi pemahaman atas standar operating procedure dan contoh penerapan SOP pada beberapa transaksi. Standar operating procedure. Uraian pada bagian ini meliputi pengertian, prinsip dan manfaat standar operating procedure. Standar operating procedure adalah tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Penyusunan standar operating procedure harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran kualitas, dapat menyesuaikan diri, orientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya standar operating procedure atau SOP di dalam perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. 2. Terdapat kejelasan peran dan posisi masing-masing dalam internal perusahaan. 3. Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab kerja. 4. Menjamin proses kerja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 5. Memberikan keterangan mengenai keterkaitan suatu proses kerja dengan proses kerja yang lain di dalam perusahaan. 6. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 7. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan. 8. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan langkah perbaikan. 9. Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Standar Operating Procedure atau SOP Administrasi Transaksi. Pada bagian ini kita akan memahami mengenai SOP Administrasi Pembelian Tunai, SOP Administrasi Penjualan Tunai, SOP Administrasi Penjualan Kredit, SOP Penerimaan Kas, dan SOP Pengeluaran Kas. Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi pembelian tunai adalah sebagai berikut. 1. Bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. 2. Survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran atau order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik. 3. Perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. 4. Memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik. Bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan pasca jual. 5. Surat pesanan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembelian dan Direktur Utama perusahaan. 6. Pembuatan perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli, seperti garansi, retur barang, dan informasi penting lainnya. 7. Pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. Jika sesuai, barang akan masuk ke gudang. Sebaliknya, jika tidak sesuai, barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. 8. Membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. SOP Administrasi Penjualan Tunai. Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi penjualan tunai adalah sebagai berikut. 1.
Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan atau order. 2. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen atau catatan kesepakatan sementara. 3. Membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. 4. Faktur dibuat dengan benar dan teliti, sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Selain itu, faktur harus dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. 5. Barang dagangan sebelum dijual diperiksa apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan harus sesuai standar mutu. Jika sesuai, barang dikirim kepada pembeli. Jika tidak sesuai, barang dikembalikan lagi ke gudang. 6. Cocokkan invoice atau faktur asli dan rangkap. Jika cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. 7. Buat bukti penerimaan uang atau kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. 8. Mengirimkan barang yang dijual dengan cepat dan memastikan keutuhannya sampai ke tangan konsumen. Pelayanan yang baik akan menjadi nilai tambah bagi penjual. SOP administrasi penjualan kredit. Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi penjualan kredit adalah sebagai berikut. 1. Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan atau order. 2. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen hasil pertemuan yang memuat kesepakatan-kesepakatan. 3. Aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. 4. Periksa formulir aplikasi kredit, misalnya kesesuaian dengan bukti-bukti yang dilampirkan. 5. Survei kepada calon pembeli dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap. Hasil survei berupa rekomendasi sesuai dengan kondisi real calon konsumen. 6. Persetujuan dari manajer bagian kredit yang dibuktikan dengan ditandatanganinya atau diotorisasikannya formulir aplikasi kredit. 7. Apabila manajer bagian kredit menyetujui pengajuan kredit yang diajukan oleh konsumen, dilakukan proses penjualan. Apabila tidak disetujui, bagian kredit akan mengirimkan pemberitahuan mengenai penolakan pengajuan kredit kepada calon pelanggan. 8. Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. 9. Buatlah invoice atau faktur. 10. Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. SOP administrasi penerimaan kas. Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi penerimaan kas adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan transaksi lainnya. 2. Kasir menghitung ulang nominal yang tertera dalam bukti yang diserahkan oleh pelanggan. 3. Kasir menerima uang sesuai dengan jumlah nominal dalam bukti transaksi. 4. Kasir menghitung jumlah uang yang diterima dan memastikan keabsahan uang yang diterima dengan menggunakan alat bantu money detector. 5. Sebagai bukti penerimaan uang, kasir akan membuat kwitansi. Rangkap kwitansi yang dibuat menyesuaikan kebutuhan. Minimal dibuat rangkap 2. Lembar pertama diserahkan kepada pelanggan dan lembar yang kedua disimpan sebagai arsip. SOP administrasi pengeluaran kas. Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi pengeluaran kas adalah sebagai berikut. 1. Pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang dan pembayaran biaya-biaya. 2. Cocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dan rangkapannya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, bank atau tunai. Kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. 3. Berikan uang tunai sejumlah nominal yang tertera pada bukti transaksi, atau berikan cek yang telah ditulis sebesar nominal pembayaran dan penandatanganan cek.
4. Terima bukti transaksi atau bukti pengeluaran atau kwitansi yang telah ditandatangani supplier. Selain penerimaan dan pengeluaran uang kas, perusahaan juga harus melakukan pengelolaan uang kas yang dimiliki perusahaan. SOP pengelolaan uang kas perusahaan bertujuan mengatur cara kasir mengelola uang tunai dalam perusahaan. Hal ini untuk menghindari risiko terhadap keamanan uang yang dimiliki perusahaan. SOP pengelolaan kas meliputi tata cara atau aturan penyetoran kas ke bank, pencatatan buku kas dan bank, serta stok opname kas harian. Demikian uraian singkat dari kompetensi dasar 31, memahami SOP administrasi transaksi. Sekian dan terima kasih.